Fashion is for everyone. Laki-laki, perempuan, berapapun usianya, apapun profesinya, we all can do fashion. Bahkan laki-laki dan perempuan kadang punya item fashion yang sama. Itu yang kita sebut unisex. But men and women can wear the same shoes, right? Yes, they can. Impossible. Nothing is impossible on iLook. Women must have these. High heels akan bikin badan kamu terlihat lebih tinggi dan kaki kamu terlihat lebih kecil. And yes, it hurts to wear high heels. Well, did you know? Pada zaman Mesir kuno, high heels tidak hanya digunakan oleh perempuan. Men also wore high heels. Bahkan, high heels mereka bisa setinggi 10 cm. I know, it's hard to imagine how men can wear high heels. Ladies and gentlemen, so this is the fashionery of high heels. Sepatu dengan hak tinggi atau high heels bikin kaki terlihat lebih jenjang, juga bikin penampilan lebih anggun dan juga seksi. That's why women love high heels. So, where the gorgeous high heels comes from? Yeah, high heels ternyata punya sejarah yang panjang, sejak 5.000 tahun yang lalu. Wow. Dimulai dengan penemuan lukisan di dinding kuno peninggalan bangsa Mesir yang diperkirakan berasal dari tahun 3500 sebelum Masehi. Lukisan tersebut menggambarkan versi awal dari sepatu dengan hak tinggi yang dikenakan oleh masyarakat kelas atas Mesir kuno, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi laki-laki juga pakai high heels loh. Selain Mesir, bangsa Yunani kuno mempunyai sepatu bersol tinggi yang disebut kotorni, atau pada zaman Renaissance di Eropa dikenal dengan nama bushkin. Selama abad pertengahan, baik laki-laki maupun perempuan menggunakan sepatu yang disebut pattens, sepatu dengan sol tinggi yang terbuat dari kayu yang berfungsi untuk menjaga agar sepatu terhindar dari lumpur di jalanan. Nah, pada tahun 1400-an, bangsa Turki kemudian menciptakan sepatu berhak yang bernama chopins. Sepatu ini lalu menjadi populer di seluruh benua Eropa hingga pertengahan tahun 1600-an. Ketika itu, chopins hanya digunakan secara eksklusif oleh perempuan kelas atas di Eropa. Tinggi chopins yang berkisar dari 7 sampai 30 inch membuat para perempuan membutuhkan bantuan pelayan atau tongkat. Those are the earliest high heels. Next, di tahun 1533, Catherine de Medici yang berasal dari Italia mengenakan high heels dengan struktur hak yang ramping pada hari pernikahannya dengan Raja Prancis yaitu Henry II. High heels dengan struktur ramping tersebut kemudian dikenal dengan nama stiletto. Selain Catherine de Medici, Ratu Maria Antoinette dari Prancis juga dikenal sebagai pecinta high heels. Tak hanya para aristokrat perempuan di zamannya, para aristokrat laki-laki pun tak kalah dalam penggunaan high heels. Contohnya Raja Louis ke-14 dari Prancis, begitupun Charles II dari Inggris yang menggunakan sepatu hak tinggi dalam upacara penobatan di tahun 1661. Setelah terjadinya revolusi Prancis di abad ke-18, kepopuleran high heels menghilang. Sebab pada masa itu, high heels dianggap sebagai salah satu simbol kaum borjuis dan kekuasaan absolut monarki di Prancis. Kemudian sekitar tahun 1940, perancang sepatu terkenal asal Prancis Andrea Perugia merancang satu stiletto khusus untuk penyanyi asal Paris, Miss Tinggal. Hal ini kemudian menjadi pertanda kebangkitan era high heels di zaman modern. Boomingnya gaya hippie pada tahun 60-70-an sempat membuat kepopuleran sepatu hak tinggi terutama stiletto sedikit memudar. Dan menjadi tren lagi setelah desainer Manolo Blahnik membuat stiletto kembali menjadi primadona. Until now, kini high heels memiliki hak dengan tinggi yang beragam, mulai dari 3 cm sampai lebih dari 12 cm sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan. Tak hanya itu, high heels saat ini memiliki berbagai macam bentuk dan juga jenis, platform, stiletto, wedges, clogs, and boots. So, be ready to wear high heels for your fashion statement.